perenungan kami, pembelajaran kami boleh berbuah dan boleh mendorong kami untuk lebih lagi melayani Tuhan, baik di dalam bidang kami sebagai pemusik, sebagai penyanyi paduan suara, ataupun hanya sebagai jemaat biasa saja, tapi kami boleh makin rindu lagi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, sambil saya berdiri saja di sini supaya juga bisa membaca ya. Kita coba melihat kira-kira hal apa yang ingin kita capai bersama melalui PA atau seminar sore hari ini ya. Ada beberapa poin saya pikir. Tema besarnya adalah ibadah itu selera, tradisi atau sesuatu yang alkitabiah. Ya, tentu saja mungkin bagi kita sudah berpikir jawabannya pasti alkitabiah ya, tetapi kita akan melihat alkitabiah yang dimaksud itu seperti apa. Dan kita juga boleh berefleksi, boleh mengevaluasi jangan-jangan apa yang kita kerjakan selama ini mungkin tidak terlalu alkitabiah ya, melainkan lebih banyak dipengaruhi hanya sekedar oleh selera atau tradisi. Baik, jadi apa yang kita ingin capai bersama? Next. Yang pertama adalah kenapa tema ini diangkat dan apa yang akan kita capai. Silakan, boleh kita lihat. Pertama adalah kita ingin menghargai keseluruhan ibadah. Ya, mungkin kalau saya ingin tanya ya, kira-kira di gereja masing-masing saudara, berapa banyak orang yang datang terlambat? Banyak ya, saya kira makin lama hal itu makin terlihat ya. Ya terus terang juga di gereja di Surabaya yang saya layani cukup banyak juga yang terlambat ya. Maka ini menjadi hal yang saya kira penting bukan cuma dibawakan di sini, seharusnya juga boleh dibawakan di Surabaya ya. Ya orang jadi mulai lagi makin tidak menghargai ibadah. Jadi kenapa datang terlambat? Bisa ada macam-macam alasan. Salah satu alasan yang mungkin paling terlihat sangat spiritual adalah yang penting khotbahnya. Kan begitu ya. Ada alasan apa lagi kira-kira ya? Ya alasannya ya mulai dari yang paling kecil sampai yang paling tadi ya, paling tinggi. Yang penting khotbahnya begitu ya. Tapi mungkin yang paling kecil ya bisa saja ya memang karena sudah biasa. Ya sudah biasa terlambat. Kenapa biasa terlambat? Karena ikut yang lain juga lihat terlambat. Ya sudah jadi budaya terlambat. Kenapa bisa demikian? Karena mungkin tidak mengerti dan tidak menyadari pentingnya ibadah. Nah, jadi poin yang pertama adalah saya pikir kita ingin belajar menghargai keseluruhan ibadah. Jadi ini bagaimana kita juga mengkoreksi diri kita. Ada yang mungkin juga tidak terlambat ya. Tetapi kenapa tidak terlambat? Ya kalau terlambat nggak enak, begitu saja ya. Kalau terlambat, apalagi majelis, apalagi penatua, maka itu tidak akan terlihat baik. Nah, jadi tidak ada alasan teologis. Dari sini kita sudah melihat ya, ibadah sudah terlepas dari sesuatu yang bersifat alkitabiah. Nah, jadi kita ingin mempelajari hal-hal yang ada di depan ini akan kita lihat bersama supaya kita boleh mengkoreksi diri kita dan kita bisa menghargai keseluruhan ibadah. Next, yang kedua, kita mau memikirkan ulang tentang tata ibadah kita. Jadi ibadah kita kan ada susunannya ya, kita sebutkan itu sebagai liturgi. Nah kita mau pikirkan lagi ya, apakah susunan ini memang ya karena beginilah misalkan gereja Injili begitu ya. Atau ada yang mungkin mengatakan kami mau lebih ekspresif, maka ada namanya ibadah ekspresif begitu ya. Nah dasarnya apa? Kenapa mau memakai tata ibadah yang seperti demikian? Atau yang nggak usah ada tata ibadah saja begitu ya. Jadi bebas. Yang saya nggak tahu apakah ada gereja yang seperti ini ya. Misalkan di dalam satu ruangan khusus khotbah begitu ya. Jadi kalau kamu datang langsung khotbah saja. Ada di ruangan yang lain mungkin khusus nyanyi saja ya. Jadi datang cuma nyanyi. Ada lagi ruangan yang lain datang khusus doa saja. Nggak ada satu lagi ruangan mungkin khusus dapat berkat saja ya. Kalau begitu cuma datang sebentar langsung pulang kan ya. Nah jadi apa begitu saja ya kalau memang
tata ibadah itu tidak penting. Nah, kita ingin lihat tata ibadah itu kenapa seperti ini, ada cerita apa di belakangnya, apa dasarnya, kenapa kita mau mempertahankan tata ibadah yang seperti demikian. Nah, ini akan kita lihat bersama ya. Lalu yang ketiga, menunjukkan bahwa tata beribadah itu mempengaruhi kehidupan. Nah, itu tadi salah satu yang saya doakan. Nah, kenapa kita perlu memikirkan tentang tata ibadah? Karena bukan hanya sekedar kerapihannya, bukan hanya sekedar keteraturannya, kesopanannya, itu tentu ada poin ya. Kan Paulus mengatakan di dalam kitab 1 Korintus, beribadah harus dengan sopan, teratur. Itu ada poinnya tentu saja. Tetapi lebih dari itu, ibadah itu penting juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi seringkali kan orang memisahkan ya antara ibadah di gereja dan ibadah keseharian. Bahkan mungkin keseharian itu nggak disebut sebagai ibadah. Satu-satunya ibadah ya gereja. Nah, ini tentu saja hidup yang bersifat dualistik. Kita tidak mau hidup yang seperti ini. Kita maunya hidup yang integratif, bukan yang ada di gereja mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ya, yang di dalam kehidupan sehari-hari itu berlandaskan apa yang dihadirkan di dalam gereja. Nah, ini integratif, sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang skizofrenik. Ya. Kalau minggu beda, hari lain beda. Tidak. Nah, bagaimana supaya bisa jadi satu? Tata ibadah ini penting. Ini akan membentuk kehidupan kita. Bahkan tata ibadah itu menjadi kontras, lawan dari tata hidup dunia. Jadi dunia itu kan punya tata hidupnya juga ya, punya liturginya juga, punya liturginya juga, punya ritualnya juga, punya kebiasaan-kebiasaannya juga. Ambil contoh, kita bangun pagi, mungkin lagunya mesti diganti ya, bukan lagi bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Kalau sekarang mungkin bangun pagi tidak lupa cek status, buka WA, begitu ya. Itu kan ritual juga. Nah, maka di gereja, di dalam beribadah di hari Minggu ada ritualnya, ada liturginya. Itu seharusnya menjadi dasar keseharian kita. Nah, ini akan kita lihat bersama ya. Keempat, ya ini keempat akan banyak mungkin nanti dari Pak Jekron yang akan menyampaikan, menunjukkan signifikansi musik atau lagu di dalam beribadah. Ya, jadi di dalam ibadah aspek yang besar ada berkaitan dengan pujian, lagu. Nah, ini kita akan lihat ya, mana yang berkaitan dengan prinsip Alkitab, mana yang kita boleh pertahankan, mana yang kita mungkin harus lepaskan. Oke, terakhir ini mungkin cukup ambisius begitu ya. Maksudnya harapannya lewat seminar ini barangkali ada dari saudara yang tergerak untuk benar-benar mengembangkan musik di dalam gereja. Ya, tadi waktu makan siang bersama dengan Pak Jekron kita ngobrol, kalau zaman dulu lagu-lagu yang dibuat oleh misalkan Johann Sebastian Bach itu adalah lagu-lagu yang dibuat di dalam gereja. Jadi dia seperti berkhotbah. Orang berkhotbah siapkan khotbah setiap minggu. Nah, dia siapkan lagu setiap minggu. Pujian untuk dinyanyikan oleh paduan suara atau oleh jemaat. Makin lama bagian ini sudah tidak ada. Ya, hamba Tuhan musik, ya mungkin makin lama sudah tidak terlalu juga ada signifikansi perannya. Ya, hamba Tuhan musik apa? Jangan-jangan cuma sekedar main piano. Hamba Tuhan musik apa? Yang penting ada yang pimpin paduan suara. Tetapi bagaimana mempengaruhi musik gerejawi. Nah, ini sangat penting. Ya, jadi mungkin harap-harap dari sini ada yang tergerak untuk memikirkan tentang pentingnya musik di dalam bergereja. Sebenarnya musik sangat penting di dalam gereja kan ya. Tentu saja yang paling utama sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga seringkali orang ke gereja mereka lihat apanya? Musiknya juga kan ya. Nah, maka disitulah pentingnya. Nah, jangan sampai
justru musik dunia dibawa ke gereja, sehingga orang sebenarnya tidak terlalu beda saja antara ke gereja dan ke dunia, maksud kira-kira demikian ya. Tidak ada bedanya. Ya tidak heran mungkin orang bisa senang ke gereja, karena mungkin gereja sudah tidak terlalu beda dengan dunia. Tapi kiranya musik yang kudus, yang benar-benar berdasarkan prinsip Alkitab, boleh menarik orang untuk benar-benar menyembah Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar. Nah ini panggilan kita ya, gereja harus memikirkan tentang musik. Oke, jadi kira-kira ini 5 poin yang kita akan bahas bersama. Nanti kalau ada pertanyaan dari sini boleh kita sama-sama sampaikan. Ya, mari kita lanjutkan. Ibadah. Oke. Ya, saya mengambil dari WSC, itu adalah Westminster Shorter Catechism atau Katekismus Singkat Westminster. Pertanyaan pertama, apakah tujuan hidup manusia? Apa tujuan hidup manusia? Untuk memuliakan Allah dan menikmatinya. Nah, jadi next kita lihat ya. Untuk memuliakan Allah dan menikmatinya. Kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan, dan bersukacita di dalam Dia untuk selama-lamanya. Nah, maka bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dan bersukacita atau menikmati Dia? Kira-kira bagaimana? Ya di dalam ibadah, bukan? Di dalam ibadah. Ya, disitulah kita menikmati Tuhan. Ya, bagaimana kita mewujudkannya? Kita mewujudkannya di dalam ibadah. Ya, next. Jadi ibadah ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena inilah tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia adalah beribadah, memuliakan dan menikmatinya. Itu beribadah. Jadi kita tidak bisa abaikan atau kita sepelekan atau kita sekedar, ya itu tadi ya ibadah entah saya datang terlambat lah atau tidak. Kalau kita sepelekan, kita tidak peduli, maka kita berarti tidak peduli tentang tujuan hidup manusia. Kita berarti tidak menjadi manusia yang seharusnya. Nah, jadi mari coba kita lihat dasar Alkitabnya ya. Tadi kita melihat dari katekismus, sekarang kita coba lihat dasar Alkitabnya. Dan tentu saja katekismus ini pasti mengambil dari prinsip-prinsip di dalam Alkitab ya. Saudara, mari kita lihat Israel itu dibebaskan dari Mesir untuk apa? Keluaran 7 ayat yang ke-16. Keluaran 7 ayat yang ke-16. Mari kita boleh baca bersama. 1, 2, ya. Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun, meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Nah, apa tujuan orang Israel dibebaskan? Supaya bisa beribadah. Ini muncul berkali-kali ya, tadi Keluaran 7, nanti Keluaran 8, Keluaran 9 juga muncul. Setiap kali, hampir setiap kali, Musa bertemu Firaun, alasan untuk minta Firaun bebaskan orang Israel adalah supaya mereka bisa beribadah. Nah, jadi ibadah itu adalah tujuan keselamatan. Kita bukan sekedar diselamatkan. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita memuliakan Dia dan menikmati Dia, supaya kita beribadah kepadanya. Itu tujuan kita diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena supaya kita sekedar masuk surga, tapi supaya kita memuliakan Tuhan. Dan di sorga kan kita juga memuliakan Tuhan. Kalau kita di dunia tidak memuliakan Tuhan, bagaimana bisa kita memuliakan Tuhan di sorga? Kan begitu ya. Jadi harusnya dari sini kita sudah mulai mempermuliakan Tuhan di bumi, sehingga kita dipersiapkan untuk mempermuliakan Tuhan juga di sorga, untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ini tujuan kita diselamatkan. Maka kita melihat tema ibadah sangat penting. Tema ibadah berkaitan dengan inti kemanusiaan, dan tema ibadah ini adalah tujuan kita diselamatkan. Ya, next ya, kita coba lihat lagi selanjutnya. Nah,
itulah sebabnya ada hari Sabat, saudara. Ya, ini mulai masuk kepada ibadah spesifik ya, yaitu hari Minggu. Itulah sebabnya ada hari Sabat. Mari coba kita lihat Ulangan pasal yang kelima. Nah, saudara, 10 hukum itu kan pertama kali muncul di mana Keluaran pasal yang ada yang ingat? Keluaran pasal 20 kan ya. Nah, lalu ditunjukkan lagi, dicatat lagi di dalam Ulangan 5. Nah, berkaitan dengan hari Sabat ada perbedaan. Perbedaan perspektif. Mari kita coba lihat dulu Ulangan 5 yang sesuai ditulis di slide di atas ya. Ulangan pasal 5, mari kita baca ayat yang ke-12 sampai 15 ya. Kita berganti-gantian, yang 12 pria, 13 wanita sampai 15. Yang pria terlebih dahulu, 1, 2, ya. Ulangan 5 ayat 12. Tetap, mungkin itu terjemahan 2 ya. 1, 2, ya. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki. Sampai situ saja dulu. Lalu 15, wanita. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allah memerintahkan engkau meraih. Jadi kenapa ada ibadah hari Minggu, kenapa ada hari Sabat? Supaya mereka ingat bahwa mereka, maksudnya orang Israel, bahwa mereka sudah dibebaskan. Jadi berarti ibadah untuk memperingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang merdeka. Nah, saya bilang ini agak beda dengan Keluaran ya. Kalau kita coba bandingkan sedikit Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama Keluaran 20 ayat 11. 1, 2, ya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi kalau menurut Keluaran, kenapa harus ada hari Sabat? Karena teologi penciptaan ya, karena Tuhan beristirahat di hari ke-7. Nah, tapi Ulangan beda. Ulangan bukan merujuk kepada teologi penciptaan, bukan merujuk tentang hari ke-7, tapi tentang pembebasan dari Mesir. Nah, jadi ini yang saya mau tekankan, ibadah itu berkaitan dengan kita yang sudah dibebaskan. Jadi doktrin keselamatan ini, doktrin keselamatan. Ya, jadi di sini kita melihat ibadah langsung berkaitan dengan Alkitab, dengan doktrin keselamatan, dengan karya keselamatan Allah. Bukan masalah selera saya, tradisi saya, cara saya, tapi berdasarkan keselamatan yang Allah sudah kerjakan. Ya, oke, next. Tapi bisa ada pertanyaan seperti ini ya. Apakah ibadah hanya di saat hari Sabat? Atau hanya di hari Minggu? Tentu saja kita akan mengatakan ibadah itu adalah keseluruhan kehidupan kita. Ya. Tapi kenapa kalau begitu Ulangan tadi cuma tekankan hari Sabat harus dikerjakan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kitab Keluaran sama, Ulangan juga demikian. Apakah Alkitab tidak pentingkan hari yang lain? Bukan. Tapi kenapa mesti ditekankan hari Minggu ini penting? Ibadah yang paling utama adalah hari Minggu, karena itu adalah hari yang khusus. Jadi kalau hari ini kita tidak sungguh-sungguh taat, kita tidak sungguh-sungguh hargai, kira-kira hari-hari yang lain kita bisa tidak juga beribadah kepada Tuhan? Kira-kira bisa tidak? Sekali lagi ya, kalau hari Minggu kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak hargai, kira-kira hari-hari yang lain bisa tidak kita
setia juga beribadah kepada Tuhan? Ya, tidak bisa. Ya, jadi prinsipnya ini kan, setia dalam perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara besar. Maksudnya kenapa hari Minggu perkara kecil? Kecil dalam pengertian itu cuma 1 hari kan? Sedangkan hari-hari yang lain ada berapa hari? Ya 6 hari. Jadi kalau 1 hari kita tidak kuduskan bagi Tuhan, bagaimana kita bisa beribadah di hari-hari yang lain? Jadi orang yang tidak menghargai ibadah hari Minggu, tidak mungkin dia akan juga hidup bagi Tuhan di hari-hari yang lain. Itu nonsens. Itu tidak mungkin akan terjadi. Nah, jangan-jangan saudara mulai pikir-pikir ya, wah ada jemaat yang saya kenal ini jarang ibadah hari Minggu, kira-kira hidupnya hari-hari seperti apa ya? Tapi harusnya demikian. Ini prinsip firman Tuhan. Minggu tidak dihargai, hari-hari yang lain tidak mungkin juga akan setia melayani Tuhan. Tentu lain cerita ya, kalau dia hari Minggu cuma sekedar tanggung jawab, ya, sekedar tradisi, ya itu lain cerita lagi. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, pasti ada kekuatan untuk hari-hari yang lain. Makanya di akhir ibadah hari Minggu ada apa saudara? Berkat kan, berkat itu untuk menjalani hidup yang di depan ini. Kalau dia tidak dapat berkat di hari Minggu itu, bagaimana dia bisa menjalani hari-hari yang lain? Ya, jadi sekali lagi, ibadah yang kita bahas ini ibadah yang spesifik di hari Minggu. Di satu sisi bukan berarti hari lain berarti bukan ibadah, bukan itu poinnya. Hari lain juga adalah ibadah. Tapi di sisi yang lain, hari Minggu ini penting sekali, karena justru inilah yang menjadi penentu, awal, fondasi untuk kita boleh melayani Tuhan di hari-hari yang akan datang. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh hargai ibadah hari Minggu, saudara. Disitulah Tuhan menjumpai kita secara khusus. Next, lihat ya. Nah, sekarang kita mau masuk kepada liturgi ibadah. Ya, jadi kita sudah lihat dasar teologis kenapa ibadah harus ada. Apa pentingnya ibadah. Sekarang kita akan melihat liturgi ibadah. Ya, jadi ibadah tadi kan saya katakan ya, bukan sekedar ya sudah datang ibadah terserah kita, tidak ada liturgi yang kita jalankan selama ini. Bagaimana dengan gereja lain yang tidak ada liturgi? Nah, kita akan lihat ya, tidak ada liturgi itu masalah. Ada liturgi, kita mesti selidiki liturginya ini berkaitan dengan Alkitab tidak. Nah, saya ingin memunculkan satu prinsip awal ya, sehingga ini yang akan terus muncul di dalam poin-poin yang akan kita bahas selanjutnya. Ini tesis awalnya. Injil itu harus mempengaruhi liturgi ibadah. Jadi, Injil, karya keselamatan Kristus, karya Allah Tritunggal. Keselamatan bukan cuma Kristus ya, dari Allah Tritunggal juga kan ya, dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu harusnya muncul dan mempengaruhi liturgi kita, ibadah kita. Jadi ibadah kita itu memperagakan berita Injil Yesus Kristus. Kenapa harus demikian ya saudara-saudara sekalian? Next, kita lihat ya. Karena ibadah itu harus mengingatkan identitas kita. Ingat tadi Ulangan 5 kita baca ya. Kenapa harus ada hari Sabat? Supaya engkau ingat bahwa engkau sudah lepas dari Mesir. Jadi ingatkan identitas. Jadi kalau liturgi ibadah tidak ada kaitan dengan Injil Kristus, ya kita tidak bisa ingat identitas kita ini. Ya, kita harus diingatkan. Kenapa diingatkan? Ya karena simply kita sering lupa. Lupa bukan karena kita dalam pengertian lupa secara kognitif ya, bukan. Tetapi lupa karena seringkali kita tergerus dengan arus dunia. Sehingga identitas manusia, identitas orang Kristen seringkali bukan berdasarkan Injil, tapi berdasarkan cerita dunia. Misalkan cerita dunia apa ya? Misalkan seseorang itu berarti kalau dia punya uang, kalau dia punya prestasi,
Itu kan identitas dunia ya. Sedangkan kita berharga karena kita dikasihi Tuhan, karena kita diselamatkan, karena kita diberikan pengorbanan Yesus Kristus. Nah, ini kan harus terus diingatkan. Karena gelombang arus dunia begitu kencang, sehingga kita harus terus diingatkan. Jadi, kenapa ibadah harus mencerminkan Injil Kristus? Karena ibadah mengingatkan siapa kita, identitas kita. Dan tentu saja sisi yang lain juga mengingatkan siapa Tuhan yang kita percaya. Ya, sehingga di dalam ibadah itu kita ada kekuatan, ya kan? Makanya dikatakan di dalam kitab Ibrani, jangan meninggalkan pertemuan ibadah, ya, karena di situ ada kekuatan yang Tuhan akan berikan. Ya, kenapa ada kekuatan? Karena kita diingatkan siapa Tuhan kita. Kita diingatkan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat di dalam ibadah. Nah, kita akan lihat bersama ya, next. Nah, sebelum masuk kepada susunan-susunan ibadahnya, ibadah itu akan menguduskan kehidupan kita. Ya, jadi mengingatkan identitas kita berarti maksudnya juga menguduskan kehidupan kita. Ya, sehingga hidup kita itu tidak dualistik. Ini tadi saya sudah sempat singgung kan ya. Ibadah yang benar, ibadah yang membangun akan membawa hidup kita itu hidup tidak dualistik. Sehingga hari Minggu dan hari lain tidak berbeda. Mari coba kita buka satu ayat ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Mari kita boleh baca bersama. 1, 2, ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu latihan. Namanya latihan berarti harus berulang-ulang tidak? Iya kan? Harus berulang-ulang, makanya kita juga ibadah bukan 1 tahun 1 kali misalkan. Masa Paskah atau Natal. Ya, saya kira di sini tidak ada yang demikian lah ya. Nah, tetapi kita ibadah setiap minggu, berulang-ulang. Kita butuh dilatih supaya kita dikuduskan, disehatkan, dikuduskan lewat ibadah. Kenapa? Karena ibadah dikatakan mengandung janji, baik hidup sekarang maupun akan datang. Ibadah mengingatkan Tuhan, siapa Tuhan yang kita sembah, dan mengingatkan juga siapa kita di hadapan Tuhan. Oke, next. Sekarang kita mau lihat liturgi ibadah. Pertama, ya jadi ini tentu liturgi ibadah banyak ya, panjang ya. Tapi saya coba bahas beberapa saja. Nanti mungkin kalau saudara boleh mau tanya silakan, atau saudara juga mau pikirkan sendiri liturgi yang lain apa kaitannya dengan Injil. Nah, ini saya coba bukakan saja sebagian ya. Oke, pertama, panggilan beribadah dan votum. Di gereja kita masih ada tidak ini? Ada semua ya. Tapi ada tidak gereja yang dimulai bukan dengan votum dan panggilan beribadah? Ada ya. Dimulai dengan apa? Nyanyian. Nah, loh kenapa nggak boleh dengan nyanyian? Nah, nanti kita coba lihat ya. Sekali lagi, tadi apa tesisnya? Injil mempengaruhi ibadah. Nah, kita akan lihat bersama ya. Nah, tapi coba kita lihat dulu beberapa ayat ini yang biasanya dipakai untuk votum dan panggilan beribadah ya. By the way, panggilan beribadah itu kan duluan ya, lalu votum. Votum itu mau menyatakan janji Tuhan kan kepada kita. Ya. Ayat-ayat ini yang sering kali dipakai kan untuk jadi votum. Mazmur 120 itu ayat yang kedua. Ya, mari kita boleh baca bersama ya. 1, 2, ya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi. Ya, terus biasanya kan dijawab, amin, amin, amin. Ya, dari jemaat kan ya. Oke, tapi di GRI dulu yang jawab liturgisnya. Terus setelah itu pendeta Billy tegur ya. Berikut jangan lagi begitu ya. Jadi kalau amin amin yang jawab seharusnya jemaat. Oke, baik. Akhirnya liturgis nggak jawab, tapi jemaat juga nggak jawab karena nggak biasa begitu ya. Ya, jadinya cuma berhenti di situ. Ya, harusnya jemaat yang menjawab. Amin, amin, amin. Itu janji Tuhan ya. Votum, janji Tuhan. 136 ayat 1. Mari kita baca 1-2 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Nah, saudara, ya satu lagi ya, 100 ayat 4-5. Mari kita boleh baca bersama, 1-2 ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, next kita lihat ya. Jadi ibadah dimulai dengan panggilan, saudara, bukan dengan puji-pujian. Ini kan panggilan beribadah ya. Ibadah dimulai dengan panggilan. Makanya tadi kita baca Mazmur 100, masuklah melalui pintu gerbangnya. Panggilan kan? Mari masuk. Nah, kenapa mesti dimulai dengan panggilan? Next. Ya, next. Tadi ini sudah lihat ya. Oh, sorry, di atas. Next lagi Pak, sorry. Oke ya, mungkin ini ya. Baik. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kita diselamatkan lewat inisiatif siapa? Tuhan ya. Jadi tadi Injil, cerita Injil mempengaruhi ibadah. Injil dimulai dengan respon manusia atau inisiatif Allah. Inisiatif Allah, namanya saja respon kan, respon berarti meresponi sesuatu ya. Kita tidak berinisiatif, kita tidak mencari keselamatan kan ya, tapi Allah yang mencari kita. Amin. Makanya di dalam teologi reform kita percaya bahwa kalau ilustrasinya itu kita orang berdosa masih lambai-lambai tangan, lalu kemudian ada yang selamatkan, itu ilustrasi yang tepat atau tidak? Tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena kita tidak lambai tangan. Kita sudah mati di dalam. Lalu Tuhan selamatkan kita. Jadi kalau lambai tangan berarti inisiatif siapa? Manusia, Allah yang berespon, ya kan? Makanya kalau mulai dengan pujian berarti seolah-olah siapa yang berinisiatif? Manusia. Itu mirip seperti saya baca di zaman dulu, di zaman Romawi kuno, kalau penyembahan kepada dewa-dewa asing, maka pertama-tama umatnya yang bernyanyi bagi dewanya. Loh kalau begitu, setelah 2000 tahun banyak gereja mirip seperti penyembahan dewa asing. Karena yang mulai dari bawah. Kekristenan bukan mulai dari bawah ya, kekristenan dari atas. Allah yang berinisiatif. Kenapa Allah yang berinisiatif? Karena manusia tidak bisa berinisiatif. Kenapa manusia tidak bisa berinisiatif? Karena manusia mati di dalam dosa. Ini cerita Injil, saudara. Jadi doktrinnya adalah kedaulatan Allah. Doktrinnya adalah sola gratia, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Kita berespon, Allah yang berinisiatif. Ceritanya adalah Allah yang mencari manusia, bukan sebaliknya. Ya saudara, kira-kira selama ini kita ada panggilan ibadah dan votum, kita menyadari tidak ya cerita ini di belakangnya. Mungkin jarang ya, kita tidak terlalu menyadari cerita ini. Tapi saya juga baru benar-benar mendapatinya ketika mempelajari hal ini ya, sudah agak lama memang yang lalu mempelajarinya, tetapi meskipun sudah agak lama, saya sudah jadi orang Kristen dan sudah beribadah lumayan lama, baru sadar itu tentang hal ini ya. Jadi
kalau seperti ini saudara, harusnya kita kira-kira ya, masih mau nggak terlambat? Nah, coba kita lihat ya pertanyaan berikut, next. Kalau kita datang terlambat, kita melewatkan panggilan beribadah dan votum, kira-kira apa artinya berarti saudara? Melewatkan panggilan Tuhan, apalagi kira-kira? Apa kira-kira artinya? Itu kayak orang datang ke pesta tanpa bawa undangan, begitu saudara ya. Terus mau terobos lagi ya. Nah, ini kurang ajar sebenarnya kan, kurang ajar. Jadi kita kalau tidak datang pada sebelum panggilan dan waktu panggilan kita sudah ada di situ, kita tidak seperti demikian, maka kita sama sekali tidak menghargai panggilan Tuhan. Atau sebenarnya Tuhan sudah nggak panggil, terus kita mau paksa. Ada orang kan yang Tuhan sudah tidak panggil ya, Tuhan sudah biarkan, tapi masih mau paksa. Apakah bisa manusia paksa Tuhan ya? Tidak bisa ya. Ya, kedaulatan Allah sekali lagi. Jadi mari kita sadari, kalau kita sadari hal ini saudara ya, saya kira kita akan makin beribadah dengan lebih penuh syukur, lebih khidmat, kita lebih menyadari siapa kita dan siapa Tuhan kita kan. Ya, jadi panggilan ibadah, ceritanya apa kita sudah lihat ya. Next. Ya, ini sedikit tambahan ya. Votum itu kalau dalam konteks Romawi, votum itu kan bahasa Latin ya. Dalam konteks Romawi itu adalah janji dari umat kepada dewanya. Kalau kita votumnya bagaimana saudara? Janji dari Tuhan kepada kita. Itu yang tadi kita baca ya. Di dalam Mazmur kan ya, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini janjinya Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Janji Tuhan. Jadi kita hidup berdasarkan janji Tuhan. Itu dasar paling utama. Makanya tadi ayat yang kita juga baca ya, pertolonganku ialah dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Janji Tuhan. Jadi orang Kristen adalah orang yang hidup berdasarkan pertolongan Tuhan yang mana? Mencipta langit dan bumi. Wah, saya kira kalau kita disadarkan akan hal ini, maka meskipun keadaan sulit, ekonomi berat, saudara kita boleh dikuatkan dengan ayat ini bukan? Pertolonganku ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Ya, saya beberapa hari lalu ayat ini baca dan kena di dalam hati sekali lagi karena menyadari bahwa wah, kita ini bersandar kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita bukan cuma sandar kepada manusia, kita bukan sandar kepada Tuhan yang kuasanya terbatas, kita sandar kepada Allah mencipta langit dan bumi. Berarti di situ ada pengharapan, di situ ada iman. Amin. Ini votum, saudara ya. Jadi votum di dalam kekristenan indah sekali. Kita menerima janjinya Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita menerima janjinya Tuhan. Kita berespon terhadap janjinya Tuhan. Next. Kedua, pujian. Ya, bis votum kan biasanya ada pujian ya. Ya, jadi begini saudara-saudara sekalian. Mungkin ya ada yang bisa mengatakan begini kan ya. Oh, kami beda liturginya, kami beda tata ibadahnya. Oke, kamu beda. Pertanyaannya, coba tunjukkan cerita Injil lewat tata ibadah kamu. Kan begitu ya. Jadi kita sih bukan mau mengatakan kita yang sudah paling benar ya. Tidak juga. Misalkan ambil contoh. Kalau di GKE pengakuan dosa kapan ya? Masih ada kan ya? Pengakuan dosa kapan? Awal-awal ya. Nah, kalau di gereja kita pertengahan ya. Maksudnya sebelum doa syafaat kita ada pengakuan dosa. Nah, ini bisa saja ya. Memang di dalam sejarah gereja reform ada dua seperti ini. Atau kolekte. Nah, kalau kolekte mungkin hampir semua terakhir setelah firman, betul ya. Tapi zaman dulu kolekte dari awal. Dari awal sudah kolekte.
Wah, jadi kalau orang mungkin zaman sekarang akan pikir, wah gereja ini orang datang langsung dikasih persembahan begitu ya. Nah, tapi kenapa dari awal mereka? Karena salah satu pemikiran di belakangnya adalah datang dengan ucapan syukur. Jadi sudah dari awal memang kasih kolekte. Nah, kalau kita kolekte biasanya karena berespon terhadap firman. Nah, kalau mereka mungkin pikir nggak berespon, sebelum firman pun kita sudah bersyukur. Habis firman mungkin mereka memberi lagi begitu ya. Nah, jadi ini agak relatif saja, tapi poin saya adalah cerita Injilnya ada tidak? Kan begitu ya. Lalu tadi ini apa apa tadi? Pengakuan dosa. Pengakuan dosa ada yang di awal. Ya, kenapa di awal? Ya, mungkin salah satu argumennya adalah di awal karena ya kita datang dengan ketidakberlayakan kan di hadapan Tuhan. Jadi kita minta ampun dulu di hadapan Tuhan, baru mau datang kepada Tuhan menghampiri taktanya. Karena ada ayat yang bilang, siapa yang bisa naik ke gunungnya Allah? Dia yang, Mazmur 15, dia yang hatinya bersih, suci. Berarti mesti minta ampun dulu. Nah, makanya pengakuan dosa di depan. Tapi ada pengakuan dosa di tengah. Nah, nanti kita akan lihat ya kira-kira kenapa di tengah. Jadi intinya ada tidak cerita Injil. Pujian di depan, nah, coba tunjukkan cerita Injilmu bagaimana. Ya jangan dibuat-buat juga ya. Oh karena kita sudah diselamatkan, jadi kita datang dengan puji-pujian. Nah, tunggu dulu ya, coba lihat dulu dalam sejarah ada tidak yang pernah pikir begitu. Oh enggak, ini sesuatu inovasi. Enggak saudara ya, inovasi itu biasanya berdasarkan tradisi. Ya tidak ada inovasi yang tanpa ada kaitan dengan tradisi. Nah, ya itu lain cerita ya. Tapi poin saya adalah sekali lagi bisa tidak dipertanggungjawabkan. Apa yang kita kerjakan ada pertanggungjawaban tidak berdasarkan cerita Injil. Kan begitu ya. Bukan cuma ibadah, ibadah sudah pasti paling penting tadi kita sudah lihat. Kenapa? Karena itu tujuan kita diselamatkan, tapi juga dalam hidup kita sehari-hari kan ya. Kenapa kita berbisnis caranya begini? Kenapa kita bekerja caranya begini? Ya mesti ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya adalah berdasarkan cerita Injil Kristus. Itu selalu. Ya, jadi tujuannya ini adalah supaya kita melihat bahwa Kristus harus jadi yang utama. Injil itu harus keluar dalam hidup kita, harus tampak. Ya, mulai dari mana? Dari ibadah dulu. Oke. Nah, pujian ya, pengagungan. Oke, kita coba lihat ya. Ya, ini misalkan lagu-lagunya kan Rajakanlah Yesus ya, atau kalau bahasa lamanya nobatkanlah Yesus ya kalau nggak salah, atau nobatkanlah Raja ya, nobatkanlah Raja, crown him with many crowns. Itu lagu kenaikan Yesus sebenarnya cocok ini ya, crown him with many crowns. Lalu atau kita menyanyikan misalkan Besar Setiamu, kan itu umum ya, lagu pertama kita menyanyikan seperti ini. Nah lagu pertama itu biasanya pengagungan, kita memuliakan Tuhan. Kenapa? Mari kita coba lihat ya. Next. Kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang sudah memanggil kita dari lubang dosa. Ya, jadi Tuhan panggil, kita berespon. Setelah kita berespon, kita memuliakan Tuhan kan yang sudah memanggil kita ya. Ini kan cerita Injil ya. Tuhan panggil, kita berespon, kita memuliakan Tuhan. Ya, jadi ini makanya kenapa ada lagu yang pertama, saudara. Kita mempermuliakan Tuhan. Next. Nah, mengapa menyanyi, saudara ya? Jadi kalau menurut Calvin kita menyanyi karena kita mau memuliakan Allah. Yaitu sesuatu yang mungkin ya kita sudah tahu lah. Oke, menyanyi itu memuliakan Allah. Oke. Tapi bisa juga loh orang menyanyi itu bukan memuliakan Allah, karena dia mau menunjukkan suaranya yang bagus. Ada kan ya? Menyanyi karena mau menunjukkan suara yang bagus. Misalkan ya waktu, ya ini memang bisa jadi perdebatan atau diskusi ya. Kalau misalkan di dalam ibadah saudara ya, terus oke, mari kita bernyanyi Besar Setiamu. Saudara lebih pilih semua umat satu suara, atau enggak apa-apa ada yang lain beda-beda suara? Di gereja saudara kira-kira terjadi tidak ya beda-beda suara begitu?
Maksudnya ada yang suka kan tiba-tiba suara 2, tiba-tiba suara 3 begitu ya. Satu suara ya. Ya kecuali paduan suara tentu saja ya. Tapi biasanya satu suara. Kenapa satu suara mesti? Atau itulah yang paling umum. Karena kita disatukan di dalam Kristus kan ya. Tapi ada yang tiba-tiba mau suara 2, suara 3. Nah itu apa kira-kira tujuannya saudara? Sendiri lagi, nggak janjian lagi. Kalau paduan suara kan janjian, ini nggak janjian, sendiri mau muncul. Itu kira-kira apa berarti? Apa? Menonjolkan diri kan ya, menonjolkan diri. Ya jadi tidak otomatis juga ya, memuji itu memuliakan Tuhan. Ada yang suka nyanyi memang, dan dia nyanyi untuk menunjukkan dirinya saja, ya, bukan mempermuliakan Tuhan. Nah jadi menyanyi itu adalah melupakan diri kita sebenarnya ya, dan kita memuliakan Tuhan. Ya. Jadi selain jangan menonjolkan diri ya, tapi juga di sisi yang lain ya, nyanyi ya harus keras begitu ya, maksudnya mesti keluar suaranya. Seringkali di gereja GRI ini self kritik ya, kita juga jemaat nyanyi nggak keluar loh suaranya. Dulu waktu saya kuliah, ada teman saya kuliah sebelum teologi ya, ada teman saya kalau nyanyi kencang sekali, tapi kencang bikin yang lain mau nyanyi. Wah lain ini ya. Jadi dia bikin kita semangat mau nyanyi. Nah poinnya adalah kita mau mempermuliakan Tuhan, masa kita tidak keluar suara ya. Ya jadi jangan sekedar oke lah kita berdiri. Lagu pertama kenapa berdiri ya? Yaitu karena kita mau mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, Raja kita. Mari kita berdiri. Masa kita menyanyi rajakanlah Yesus sambil duduk? Coba kita bayangkan, itu kira-kira masuk akal tidak ya? Raja masuk, itu kan ya Pangeran Charles di bukan pangeran ya, raja kan, dari pangeran jadi raja ya. Dia mau dijadikan raja terus dia masuk menyanyi pujian bagi dia terus masa sambil duduk? Kan itu nggak masuk akal. Berdiri ya. Jadi kenapa? Jadi posisi tubuh pun itu menunjukkan cerita Injil saudara. Kita berdiri karena kita mau mempermuliakan Tuhan kita. Kita bernyanyi dengan kencang karena kita mau mempermuliakan Tuhan kita. Ya, jadi menyanyi karena kita mau memuliakan Tuhan. Kontrasnya adalah dunia itu seringkali di luar sana memuliakan siapa? Diri. Nah ini liturgi dunia. Dunia sering memuliakan diri kan ya, betul tidak saudara? Di luar kan kita seringkali dengar orang cerita tentang pencapaiannya, tentang kehebatannya. Kalau sudah lebih tua cerita tentang dulu-dulu waktu dia kuat. Kalau masih muda, wah cerita tentang pencapaian-pencapaiannya saat itu. Ini dunia saudara. Memuliakan diri. Di gereja bukan memuliakan diri, memuliakan Tuhan. Tapi dengan dilatih terus memuliakan Tuhan, maka kita juga di hidup hari-hari bisa mempermuliakan Tuhan. Itu kan tujuannya ya. Jadi tadi ibadah adalah latihan untuk kita hidup di hadapan Tuhan setiap hari. Next. Nah, setelah pujian kan doa ya. Biasa begitu kan ya, setelah pujian doa. Nah doa juga itu, doa yang pertama itu doa yang seharusnya juga memuliakan Tuhan. Makanya biasanya sih kalau saya coba anjurkan kepada pemimpin liturgis, kalau misalkan ada pelatihan liturgis, doa setelah lagu pertama itu lebih baik memperkatakan lagi apa yang ada di pujian itu. Maksudnya begini saudara ya, biasanya kan orang berdoa itu yang pertama itu template begitu ya. Ya Tuhan kami bersyukur hari ini Tuhan sudah membawa kami beribadah di tempat ini. Apalagi selanjutnya ya, layakkan kami untuk beribadah supaya kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Tolonglah teman-teman yang masih dalam perjalanan. Nah, kan begitu ya, template sekali ya. Itu doa yang kurang memuliakan Tuhan. Coba ya kalau kita lihat, saya bawa warta minggu kemarin. Lagu pertama Datang Bersyukurlah. Ya, coba ya saya bacakan lagunya. Sekarang bersyukur kepada Tuhan kita sempurna dan besar,
segala pekerjaannya, memberkati kita dengan kasih limpah, sekarang dan terus selama-lamanya. Nah ini kan bisa saudara jadi doa kan ya. Doanya bagaimana? Tuhan kami Engkau sempurna dan besar segala pekerjaanmu itu, memberkati kita dengan kasih yang limpah. Doanya lain saudara dengan yang tadi. Lain kan ya, daripada sekedar dua template begitu saudara. Jadi poinnya adalah, ya tentu saja kita bukan cuma sekedar kutip ya, tapi kita merenungkan kata-katanya dan kita tunjukkan lewat doa kita. Jadi doa kita itu adalah doa yang memuliakan Tuhan, menjadi kelanjutan dari pujian. Doa itu kan juga pujian ya sebenarnya ya. Pujian juga doa, bisa itu sebaliknya kan. Nah jadi saudara-saudara sekalian, intinya kita tadi pertama dipanggil, diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, lalu kita memuliakan Tuhan. Ya, jadi sangat cocok dengan cerita Injil, betul tidak? Ya kan? Next. Nah, selain kita memuliakan Tuhan, kita juga menikmati Tuhan. Tadi kan ya, pertanyaan nomor 1 katekismus, apa jawabannya? Tujuan utama manusia adalah memuliakan Dia dan menikmatinya. Jadi dalam pujian kita ada unsur menikmati Tuhan juga, saudara-saudara sekalian. Ini beda ya dengan pujian cuman sekedar tugas begitu, checklist, sudah. Saya sekarang sudah berdiri, nanti kan pikir lagi, oh ya berdiri sekali ini berdiri, nanti kapan lagi berdiri ya? Oh sekarang duduk begitu ya. Poin pikirnya cuman tugas. Oke, beres begitu ya. Tapi tidak demikian saudara ya. Pujian itu seharusnya membuat kita menikmati Tuhan. Ya kan, kalau kita pernah dengar dulu-dulu misalkan Charles Wesley bikin lagu. Charles Wesley kan itu bikin lagu kayak And Can It Be? Ya bahasa Indonesianya yang bagaimana aku bisa diselamatkan gitu ya. And can it be tam 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 tada, seperti itu ya. Jadi kenapa bagaimana bisa? Kok bisa aku diselamatkan? Itu bisa, ayatnya panjang sekali. Yang kita nyanyi biasa cuma 3 atau 4 ayat. Mereka bikin bisa ada belasan ayat. Saudara kalau kita nyanyi ya, pernah tidak perasaannya? Waduh, masih ada berapa ayat lagi ini ya, selesai ini ya. Mungkin bisa begitu ya, karena kita tidak menikmati. Kenapa tidak menikmati? Karena kurang mau memuliakan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, pujian membawa kita memuliakan Tuhan dan kita bisa belajar menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Ya kan ada cerita lucunya kan, kalau kita tidak biasa menyanyi di gereja, kan di sorga, meskipun ini tidak benar ya, tapi di sorga orang suka bilang kan, kerjaannya apa saudara? Cuma nyanyi kan ya. Jadi kalau kita di sini nggak biasa nyanyi, di sorga nggak cocok kita, nggak dapat tempat, karena di sorga menyanyi, kan begitu ya. Meskipun selain menyanyi ada juga yang lain ya. Jadi kalau yang nggak terlalu bagus nyanyi masih bisa ke sorga juga. Tapi nanti juga kalau ke sorga sudah jadi bagus kok nyanyinya ya. Ya tapi tetap orang-orang Higayon lebih bagus ya. Ya jadi nyanyi itu kita bisa menikmati Tuhan saudara ya. Kita bisa menikmati Tuhan. Jadi jangan sampai kita justru menyanyi, malah kita hanya lihat sebagai tugas. Oke, next. Menikmati Tuhan itu dalam arti apa ya? Dalam arti belajar untuk kagum kepada kemuliaan Tuhan. Belajar untuk kagum kepada kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya menikmati Tuhan. Dari mana kita bisa kagum? Dari lagunya. Jadi lagu menyatakan siapa Tuhan dan di situ kita bisa kagum. Coba ya ambil contoh ya. Ya lagu yang kemarin dinyanyikan bagus saya kira ya, lagu nomor 2. Bahasa Inggrisnya Meekness and Majesty. Bahasa Indonesianya ini diterjemahkan oleh jemaat GRI, belum terlalu lama yang lalu diterjemahkan. Jadi ya belum official begitulah ya. Tapi sudah dipakai beberapa kali untuk dinyanyikan. Saya coba bacakan ya. Ya ini ayat 1 ya. Lembut dan rajawi. Nah, kita perhatikan ya, lembut dan rajawi. Insan manusia maksudnya dan
ilahi, di dalam sempurna insan nan Tuhan. Raja yang abadi menjadi manusia, berlutut dan yang membasuhi kaki kita. Sungguh ajaibnya lembut dan rajawi. Wah, bagus sekali ya. Raja yang abadi menjadi manusia. Manusia kan sementara. Lalu malah tidak berhenti di situ, berlutut dan membasuh kaki kita. Wah, ini indah sekali lagu ini. Jadi saudara, inilah melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita di lagu tidak bisa lihat kemuliaan Tuhan, di khotbah tidak lihat kemuliaan Tuhan. Ya, yang kita lihat kemuliaan dunia pasti. Karena manusia tidak mungkin tidak melihat. Orang buta pun melihat. Maksudnya bagaimana? Ya, melihat dengan bayangannya. Dalam arti dia membayangkan tentang kehidupan yang indah itu seperti apa ya. Dia melihat juga. Jadi manusia pasti melihat. Manusia pasti punya imajinasi. Pertanyaannya, kita berimajinasi tentang apa? Harusnya kita melihat kemuliaan Tuhan ini. Ya, jadi lagu yang baik, lagu yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya. Indah sekali tadi ya, kita bisa lihat ya, raja yang abadi menjadi manusia, berlutut dan yang membasuhi kaki kita. Next. Pujian juga menurut Calvin menguatkan orang percaya. Jadi selain fungsinya bagi Tuhan, fungsinya juga sebenarnya bagi diri kita. Menguatkan kita, membakar hati kita untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Doksologi, kita bisa akhirnya kembali lagi memuliakan Tuhan. Saudara, kapan kita terakhir dikuatkan oleh pujian? Ya, kalau saya secara pribadi ya, kemarin ini lagu nomor 2 menurut saya sangat kena di hati juga waktu mengikuti ibadahnya. Kapan terakhir kali saudara kita dikuatkan oleh pujian? Ya, pujian ada isi firman. Ya, kita sesungguhnya dikuatkan oleh firman, tapi lewat media pujian. Ya, ini alat anugerah dari Tuhan. Ya, jadi menguatkan orang percaya, membakar hati kita. Ya, jadi makanya misalkan lagu nomor 4 itu kan biasanya komitmen ya. Lagu terakhir maksudnya. Ya, saya nggak tahu kalau di GKE berapa lagu ya. Berapa lagu biasanya? 5 ya. Dan biasanya lagu terakhir itu adalah lagu komitmen. Karena mau bakar hati kita. Ya, supaya kita berjuang bagi pekerjaan Tuhan. Berkomitmen hidup bagi Tuhan. Jadi misalkan lagu terakhir itu apa? Hidup bagi Yesus, misalkan dan gitu ya. Lalu apa lagi lagu-lagu terakhir itu contoh-contohnya? Kita harus membawa berita ya, beritakanlah di gunung kan gitu-gitu ya. Komitmen supaya kita berjuang bagi pekerjaan Tuhan. Next. Untuk itu pujian harus berdasarkan firman. Teks harus memiliki kisah Injil. Jadi kalau lagu tidak ada kisah Injil saudara, lagu cuman tentang aku mengasihi, aku merindukan engkau, ya kan banyak lagu cuman begitu ya, itu tidak menguatkan, ya cuman bikin orang jadi mellow terus ya, aku merindukan engkau. Bahkan terkadang ada lagu-lagu yang menurut saya Yesus diganti aja dengan orang lain juga bisa gitu, Yesus diganti sama pacarnya gitu bisa. Karena saking tidak ada firman, ya, tidak ada firman di situ. Jadi cuman sekedar intimasi, kedekatan, tapi tidak ada firman yang menguatkan. Jadi pujian harus berdasarkan firman, teks harus memiliki kisah Injil. Tanpa itu kita tidak mungkin dikuatkan dan hati kita dibakar. Makanya biasanya kita di gereja kita ada tim yang pilih lagu kan, dan yang pilih lagu mereka biasa sangat perhatikan kata-katanya. Ya selain memang buku lagu kita juga sudah disortir ya, tetapi biasanya kita coba kaitkan juga dengan pembacaan Alkitab hari itu, sehingga benar-benar kata-katanya juga bisa menguatkan, boleh menjadi suplemen ya, menjadi bukan suplemen, komplementari ya, boleh menjadi pelengkap dari firman yang akan disampaikan atau yang dibacakan. Next.
Maka Luther mengatakan dalam konteks ini ya, dalam konteks pujian itu bisa menguatkan kita, membakar hati kita. Maka dia mengatakan music is next to the word of God. Jadi dia menempatkan musik itu setelah firman. Sangat tinggi berarti ya. Loh kenapa bukan apa ya? Bukan gereja lah, bukan apalah yang lain ya. Tapi kenapa dia tempatkan musik? Karena poinnya ini, saudara, musik yang sesuai dengan firman akan menguatkan kita. Jadi makanya dia mengatakan musik dibawa dari firman Tuhan. Ya, itu berarti musik tidak pernah bisa menjadi yang utama ya. Jadi tidak bisa itu orang datang kemudian ke gereja dan mengatakan, wah saya sangat menikmati musiknya, makanya saya ke gereja di situ. Nah, itu berarti musik jadi lebih tinggi dari firman. Ya, harusnya firman di atas musik. Musik melayani firman. Musik atau lagu harusnya di dalamnya ada firman. Next. Sehingga pujian dapat mempersiapkan hati kita untuk dengarkan firman. Ya. Jadi pujian yang dinyanyikan itu saudara, itu mempersiapkan hati kita untuk dengar firman. Makanya tidak ada itu datang tiba-tiba langsung dengar firman. Nggak ada kan liturgi yang begitu ya. Kenapa? Karena mesti dipersiapkan hatinya. Ada contohnya saudara ini, coba mari kita lihat ya, 2 Raja-Raja 3. Setelah ini mungkin saya satu lagi dan selesai, lalu saya serahkan ke Pak Jekron ya. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Mari kita lihat ayat 15 dan seterusnya ya. Kita boleh baca dari ayat 12. Dari ayat 12. Mari laki-laki mulai ya. 1, 2 ya. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. 16 kita baca, kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Sampai situ saja ya. Jadi kita lihat Elisa ini keadaannya gimana saudara? Lagi marah-marah ya. Dia tidak mau untuk bicara kepada Raja Edom. Ya, ini kan Raja Edom lagi berkoalisi dengan Raja Israel ya, dan Yosafat. Dia tidak mau bicara kepada Raja Israel maksudnya. Ya, jadi Israel utara itu tidak disenangi oleh Elisa memang karena Raja Israel tidak ada yang beres kan ya. Yang beres sebagian itu ada di dalam Israel Selatan, Yehuda, dan salah satunya Yosafat. Makanya dia bilang di sini, kalau bukan karena Yosafat, aku tidak akan bernubuat. Tapi ada syarat lagi. Baru bernubuat, mesti panggil dulu pemetik kecapi. Kenapa? Siapkan hati pengkhotbah. Nah, jadi ternyata pengkhotbah perlu disiapkan hatinya, jemaat juga perlu disiapkan hatinya. Jadi pujian itu penting untuk mempersiapkan hati sebelum mendengarkan atau membicarakan firman. Baru setelah itu Elisa berkata, beginilah firman Tuhan. Baru tenang. Ya, jadi lagu pujian mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman. Next. Oh ya, ini pengakuan dosa. Oh, saya belum bikin ininya ya, animationnya. Oke, saya akan tutup dengan ini ya, pengakuan dosa saudara. Tadi saya katakan panjang, masih ada juga contoh-contoh yang susunan liturgi yang lain ya, masih ada doa
syafaat, masih ada apa lagi? Pemberitaan firman, masih ada kolekte, masih ada juga bisa perjamuan kudus masuk, bisa juga terakhir doa berkat dan pengutusan. Bahkan paduan suara juga bisa kita pikirkan. Tapi ya itu next saja, saya tutup dengan ini ya, pengakuan dosa. Nah, saudara, ada dua ekstrim yang salah, yaitu biasanya kan orang berkata seperti ini, wah untuk apalah itu pengakuan dosa, habis itu berdosa lagi dia, kan begitu ya. Jadi kalau begitu apa dong? Kalau begitu tidak usah ada pengakuan dosa. Ya, jadi ini satu ekstrim, pengakuan dosa tidak perlu. Ekstrim yang lain, pengakuan dosa dipermainkan, ya kan? Jadi orang berbuat dosa, yang penting minggu datang ke gereja bisa minta ampun ternyata. Habis itu boleh buat dosa lagi. Datang lagi nanti hari Minggu minta ampun lagi. Nah, ini dua ekstrim yang salah. Jadi bagaimana? Pengakuan dosa berhenti? Tidak bisa berhenti. Kenapa tidak bisa berhenti? Karena dikatakan kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita berdosa atau berdusta, berbohong. Ya, coba kita lihat 1 Yohanes pasal 1 ya. 1 Yohanes pasal 1. Mari kita lihat bersama 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ada yang bisa bantu lihat dulu ayat 10 ya. Mari kita boleh baca bersama-sama. 1, 2 ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi bukan cuma kita berdusta ternyata ya, tetapi siapa yang kita buat menjadi pendusta? Tuhan. Wah, ini serius sekali. Jadi kalau begitu pengakuan dosa harus tetap ada? Harus tetap ada pengakuan dosa. Ya. Tetapi juga jangan di abuse, jangan cuma jadi excuse. Ya sudahlah, saya nggak apa-apa pengakuan dosa, nanti berdosa lagi kan. Nanti kalau berdosa balik lagi bisa ada pengakuan dosa. Itu berarti excuse saja. Itu berarti mempermainkan pengakuan dosa. Itu berarti masih mencintai dosa. Ya, jadi jangan membuat Tuhan jadi pendusta dan juga jangan mencintai dosa. Ya, jadi bagaimana? Harus tetap ada pengakuan dosa. Ini poin penting ya. Jadi kita harus mengaku dosa. Bukan hanya sekedar say sorry. Dunia itu juga mengajarkan akui kesalahan, iya kan? Tapi sekedar say sorry gitu. Maksudnya apa ya? Maksudnya bagi orang dunia, ya kamu akuilah kamu bersalah. Karena kan menjadi manusia pasti bersalah. To be human is to err. Itu ada istilahnya. Menjadi manusia pasti akan ada errornya, pasti ada salahnya. Ya sudahlah kamu mengaku salah. Apakah pengakuan dosa begitu? Tidak, jauh lebih serius ya. Pengakuan dosa bukan sekedar mengaku aku bisa salah, tetapi dalam arti aku mau benci dosa. Itu pengakuan dosa yang serius ya. Aku mau benci dosa, aku mau bertobat. Jadi bukan sekedar mau mengatakan say sorry, bukan. Tapi sungguh-sungguh mengatakan aku ini orang berdosa, harus bertobat, aku mau benci dosa. Seringkali doa pengakuan dosa kalau di GRI itu cepat sekali ya. Mari sebelum kita berdoa syafaat kita mengaku dosa dulu. Kayaknya terlalu lama diam. 10 detik berikut langsung. Mari kita berdoa pokok doa yang pertama begitu ya. Jadi ya mengaku dosa atau cuman mengheningkan cipta kan begitu ya. Ya jadi ini serius saudara. Mengaku dosa benar-benar, bahkan biasanya liturgis harus pimpin kan ya. Ampunilah kami orang berdosa, kami mau benci dosa. Ada keseriusan. Ya. Nah, cerita Injilnya apa saudara? Meskipun kita sudah diselamatkan, tadi cerita keselamatan kan ya, dipanggil, diselamatkan, kita memuliakan nama Tuhan, tapi kita masih bisa berdosa. Itu cerita Injil, betul tidak? Kita sudah diselamatkan tapi masih bisa berdosa. Makanya Matius 5 ayat 3 bilang berbahagialah orang yang, kalau ingat
Itu bukan dosa. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah berarti sadar diri berdosa. Berarti orang tidak pernah merasa kaya di hadapan Allah. Maksudnya merasa sudah sempurna, sudah benar, bukan. Kita benar karena Kristus, tapi kita masih bisa berdosa. Iya kan? Nah, kalau kita masih bisa berdosa, maka harus selalu ada pengakuan dosa. Maka kita memohon pengampunan Tuhan. Tapi kenapa kita berani? Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa masih berani? Hari ini mengaku dosa, minggu ini. Hari Senin sampai seterusnya ada dosa. Kenapa masih mau berani lagi datang kepada Tuhan? Katanya kan jangan jadi excuse. Oke. Tapi setelah kamu jatuh, kenapa masih berani minta pengampunan? Jawabannya adalah karena kita percaya kita sudah diterima Tuhan. Amin. Iya kan, maksudnya seorang anak melakukan salah. Kok berani masih mau katakan kepada papanya? Karena dia percaya bahwa papanya menerima, mengampuni pasti. Iya kan? Dia tidak abuse, tapi dia tahu dia salah. Maka dia akui dan dia sadar bapaknya akan ampuni dia. Karena dia Bapakku. Dan memang ada janji pengampunan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika ia mengaku dosanya, maka Tuhan adalah setia dan adil. Nah, dulu di gereja saya itu seringkali dibacakan. Saya dulu di gereja Gemim ya, di Sulawesi Utara. Jadi di dalam doa pengakuan dosa, setelah selesai doa dibacakan ayat ini. Siapa yang mengaku dosa, Tuhan adalah setia dan adil, dia akan mengampuni kita. Nah, itu good news-nya. Itu kabar baiknya. Makanya setelah pengampunan dosa kan biasa ada berita anugerah. Nah, ini kalau di Geri kita juga hilang ini berita anugerah ya. Malah habis pengakuan dosa jadi doa syafaat. Jadi seolah-olah kalau di kita itu pengertiannya baru bisa berdoa syafaat kalau sudah mengaku dosa begitu ya. Ya padahal keliru ya. Justru mengaku dosa diampuni dulu dong. Ada pengampunan baru kita menaikkan doa syafaat bagi orang lain. Ya, sudah pengaku dosa tapi belum ada pengampunan bagaimana? Ya harus ada berita pengampunan begitu ya. Next. Ya, mengaku dosa berarti percaya bahwa Tuhan menerima kita. Ya, kita mengaku dosa, kita percaya Tuhan menerima kita. Sehingga ada ucapan syukur. Ada ucapan syukur. Ya, jadi lihat ya, tadi waktu kita datang ibadah menjawab panggilan Tuhan, lalu pujian yang pertama kita bersyukur. Lalu setelah mengaku dosa, kita juga bersyukur lagi. Jadi lihat ya, ibadah ini ada from grace to grace, betul kan? Dari anugerah kepada anugerah, dari syukur yang satu kepada syukur yang lain lagi. Ya indah saya kira ya. Dan kalau kita bersyukur, kita juga terdorong untuk ada perubahan hidup. Betul tidak? Orang yang sadar dirinya diampuni, dialah yang mau berubah hidupnya. Amin. Ya kalau orang tidak dapat pengampunan, bagaimana dia bisa berubah hidupnya? Jadi kunci orang berubah hidup kalau dia dikasihi. Itu kekristenan. Orang berubah karena dikasihi. Kalau dunia orang berubah karena ya mungkin karena dipaksa, karena diancam. Tapi kita tidak ya. Kita bertobat kita berubah karena kita diterima Tuhan. Ya, jadi penerimaan ini sangat penting, saudara. Di dalam dunia ini banyak orang kan juga tidak mendapatkan penerimaan ya. Di rumah tidak diterima misalkan kan begitu ya. Masa kanak-kanak tidak diterima. Ada yang menarik ya. Saya lupa baca di mana. Jadi begini, orang dunia itu pikir gereja itu mesti makin mirip dunia. Dan kalau gereja makin mirip dunia, kira-kira hal apa yang mau disingkirkan dari gereja? Dari gereja yang pada umumnya maksudnya, supaya makin mirip dunia. Kira-kira apa? Nah ini salah satu kan. Karena mereka pikir orang dunia tidak mau dinyatakan dosanya. Betul tidak? Ya ada betulnya ya, tapi jangan-jangan di sisi lain justru kebenarannya. Yaitu apa? Orang di dunia itu tidak mau mengaku dosa di luar sana.
Mereka tidak mau menyatakan kelemahan mereka. Kenapa? Karena kalau mau dinyatakan kelemahannya, mereka takut orang tidak mau menerimanya. Jadi seharusnya kalau begitu, gereja tetap ada pengakuan dosa, justru itulah yang menarik bagi orang dunia. Betul tidak? Ya, jadi gereja itu jangan khawatir ya. Gereja jangan makin mirip dunia. Justru gereja akan disukai oleh dunia dalam pengertian ada orang-orang yang akan ditarik oleh kuasa firman. Karena dunia butuh gereja. Bukan gereja butuh dunia loh, dunia butuh gereja. Di luar sana dunia orang-orang tidak mau menyatakan kelemahan. Betul kan? Kalau dinyatakan kelemahan nanti dihakimi, tidak diterima. Tidak heran Instagram isinya kebanyakan bukan foto yang jelek, mesti foto yang bagus karena mau dapat likes. Nah, orang menyembunyikan aslinya. Tapi justru di gereja aslinya boleh dinyatakan. Ada pengakuan dosa. Bertobat, tetapi akan ada pengampunan juga dari Tuhan. Wah, itu indah sekali ya saya pikir ya. Jadi ini bedanya dengan dunia ya. Di dalam kekristenan ada penerimaan Tuhan yang sempurna. Oke, terakhir bagian pengakuan dosa agak panjang memang. Yang menarik begini saudara, pengakuan dosa kita ini bukan cuma pengakuan dosa pribadi kalau di ibadah, tapi pengakuan dosa yang bersifat komunal. Iya kan? Nah memang akhirnya kan begini saudara, liturgis itu biasanya pimpin untuk pengakuan dosa adalah pengakuan dosa yang bersifat pribadi. Ya kan, misalkan mari kita minta ampun di hadapan Tuhan karena kita masing-masing selama minggu ini masih menyakiti hati Tuhan, baik secara perbuatan ataupun di dalam pikiran dan hati kita. Jadi seolah-olah mengaku dosa secara pribadi. Tapi ini bukan mengaku dosa pribadi. Kalau mengaku dosa pribadi ya nggak perlu di gereja sebenarnya kan, bisa di rumah. Berarti di gereja mengaku dosa bersama-sama. Loh maksudnya bagaimana? Maksudnya begini saudara. Maksudnya adalah kita mau mengakui dosa kita dalam arti kita berbagian di dalam dosanya orang lain. Maksudnya misalkan begini, kenapa jemaat yang sana jatuh dalam dosa? Jangan-jangan kita tidak mengingatkannya misalkan begitu kan. Jadi berarti orang itu berdosa, kita ada bagian tidak? Ada, kita juga ada bagian dosa. Nah ini kan gak enak saudara, betul tidak? Loh masa dia yang dosa kita juga yang kena? Tapi kalau bergereja ya begitu berarti ya. Bergereja berarti kita satu tubuh saling memperhatikan. Bergereja bukan individu, bergereja komunal. Jadi satu jatuh, waduh saya juga ada salah mungkin di situ. Kita tidak berdoa lah paling tidak untuk dia. Kita juga tidak tegur dia lah atau apalah begitu ya, atau lebih parah kita acu tak acu dengan dia, makanya dia jatuh dalam dosa. Coba saja seandainya saya ada tegur dia, jangan-jangan dia tidak sampai begitu, betul tidak? Nah tapi di Alkitab juga demikian loh. Nah coba kita lihat ya, misalkan kita bukan Nehemia. Nehemia pasal yang pertama ya. Coba kita cari itu ayat yang mengatakan bahwa Nehemia mengaku dosa saudara-saudaranya. Nehemia pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiranmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu ini. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Loh ini kan sebenarnya bukan salahnya Nehemia. Betul kan secara umum? Salahnya siapa? Ya salahnya orang Israel. Tapi Nehemia bilang ampunilah kami, aku dan keluargaku. Nah, ini pengakuan dosa komunal. Nanti Daniel juga begitu.
Ya, nanti saudara boleh lihat juga di rumah. Daniel juga mengaku dosa di Daniel 7 atau 9 ya, saya agak lupa. Sama juga isinya, mengaku dosa komunal. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, tidak heran di dalam doa Bapa kami kan dibilang ya, ampunilah kesalahan kami, kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi di gereja ada pengakuan dosa bukan pribadi, komunal. Dan itu menunjukkan perbedaan dengan dunia. Karena dunia mengajarkan kehidupan yang sangat bersifat individual. Betul sekali. Tapi gereja mengajarkan kita satu. Kita ada andil secara negatif. Kita berdosa di dalam dosanya orang lain. Terakhir ya, pengakuan dosa untuk menyatakan keadilan Tuhan. Jadi kita kenapa perlu mengaku dosa? Supaya kita mau mengatakan, saya salah, Tuhan yang benar. Ini kita tutup dengan Mazmur 51 ayat 4. Ya, Mazmur 51 ayat 4, mari kita boleh baca bersama. Bukan ayat 4 ya, ini beda-beda memang, kalau di HP juga beda ya, di HP kayaknya ayat 4. Kalau di kita 6 ya. Mari kita baca bersama ayat 6 kalau di Alkitab buku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ya, jadi lihat ya, mengaku dosa untuk mau menyatakan Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, kita yang memang bersalah. Dan kalau begitu kita boleh jadi benar, karena apa berarti? Anugerah sekali lagi ya, jadi sola gratia, salvation by grace, saved by grace, itulah yang menjadi cerita liturgi ibadah kita. Ya, ini belum full, saudara boleh renungkan selanjutnya seperti apa, atau mau tanya juga bisa, tapi jangan tanya semua. Kalau tanya semua nanti dijelaskan semua lagi ya, jadi mirip lanjut lagi seminarnya. Misalkan mau tanya satu saja boleh, nanti dipikirkan lagi, atau ada kesempatan berikut boleh lanjut lagi. Intinya sekali lagi, liturgi ibadah harus sesuai dengan cerita Injil Kristus. Dengan demikian kita makin dilatih, dan itu boleh mempersiapkan kita hidup makin sesuai dengan Injil. Hidup sehari-hari kita ke depan itu makin sesuai dengan Injil Kristus. Amin. Mari kita berdoa ya, dan setelah ini saya serahkan pada Pak Jekron. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh membicarakan tentang ibadah. Tuhan tolong, pertama-tama kiranya kami sendiri belajar menghargai ibadah. Lalu Tuhan juga tolong biarlah kami boleh terus dilatih, sehingga hidup kami boleh makin sesuai dengan Injil. Karena ibadah minggu itu adalah latihan. Latihan yang mempersiapkan kami untuk masuk kepada hari-hari pertandingan, yaitu hari-hari kami bekerja dari Senin sampai Sabtu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami makin integratif hidupnya, makin satu, makin utuh, bukan terpecah-pecah, yaitu satu di dalam cerita Injil Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kami, dan mungkin dari sini kami juga boleh Tuhan pakai untuk entah membawa perubahan, entah bersuara kepada teman atau kepada gereja kami, supaya boleh ibadahnya boleh makin serupa dengan Injil Kristus. Kiranya Tuhan tolong berkati. Kami serahkan sesi selanjutnya dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang pimpin Pak Jekron. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.